Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat jamaah pengajian Masjid Ar-Rahmati yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita diizinkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu di sini dalam kajian fikih insyaallah berkaitan dengan masalah mayit. Selawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa surita li sholatil mayyit. Ini syarat menyolatkan mayit. Wa surita laha ay lis sholati 'alal mayyit ma'a syuruti sa'iris sholawat. Jadi syaratnya sama nih sama sholat-sholat yang lain, sholat fardu, yang sholat lima waktu. Wa surita laha taqaddumu tuhrihi. Jadi mayit yang disolatin itu kudu diapain? Kudu dimandiin dulu, kudu disucikan dulu. Jadi kalau kagak dimandiin kagak bisa disolatin gitu bahasanya, Pak. Ya. Jadi taqaddumu tuhrihi yaitu apa? Diawali dengan apa? Kudu diapain dulu kalau disolatin syaratnya? Kudu dimandiin. Makanya kalau ada mayit misalnya kecebur di laut, kagak ketahuan, kagak pulang-pulang, sholatnya kayak gitu. Kagak. Mayit kecebur deh, pokoknya hilang di laut gitu. Kalau mayitnya itu belum apa? Mayitnya itu belum kelihatan, nggak usah diapain, nggak usah disolatin. Kenapa? Karena belum dimandiin gitu bahasanya. Ya. Kalau di sholat itu sia-sia karena belum dimandiin, Pak, ya. Jadi wasurita laha taqaddumu tuhrihi ailil mayyit bima'in fatrabin. Kalau nggak ada air mandinya diapain? Ditayammumin bahasa kita. Mayit tayammumin. Mandiin mungkin udah biasa. Tayamum itu gimana? Ya tayamum ya buka sama tangan doang. Kalau itu di tayamum. Makanya kemarin itu banyak yang diperselisihkan itu kaitan dengan apa ya, mayit COVID itu kemarin, ya, mayit COVID. Jadi kalau tayamum ya kudu dibuka ininya, tangannya sama mukanya. Jadi bukan tayamum itu mayit gelundungan gitu, dioles-olesin disampingnya enggak. Ini nama tayamum. Buka sama tangan, itu juga misalnya kita habis hubungan suami istri, air kagak ada, air mah ada, cuman misalnya saya pernah cerita, tinggal di kontrakan mas, subuh pagi-pagi, tiba-tiba apa? Airnya kagak ada, mau mandi kemana coba? Masjid, jauh. Ya, kalau yang sering ke masjid kayak Pak RT gitu, sering ke masjid. Ya. Tapi kalau yang jarang ke masjid, tiba-tiba subuh ke masjid, kira-kira gimana itu? Mandi doang dia. Tawain orang itu ngapain itu dia? Orang habis sholat subuh dia ke masjid, tiba-tiba bawa handuk gitu ya. Gitu mah. Kayaknya kita kudu deket-deket sama masjid. Nggak ada air kita mandi aja di masjid. Kan gitu ya. Handuk kok gampang, tinggal licin doang, bisa sabun, kan gitu ya.
Anak datang, datang ke masjid, mandi aja di masjid. Atau misalnya subuh, wah kalau punya air nih, mau sholat ya di masjid, mandi dulu dia, boleh nggak tuh? Boleh, mandi harus bisa di masjid. Nggak apa-apa, timbang apa? Timbang bahasa Betawi namanya kepet. Itu tadi cerita dia apa? Bukan dia. Ini mana waktunya udah mati, sholat doang. Nggak mungkin kan tetangga. Dia numpang mandi ya, agak ada air mandi, kan itu ketahuan. Itu Pak, ya. Jadi kalau itu kudu diapain tuh? Mayat kudu dimandiin atau ditayamumin. Fa in waqa'a bi hufratin aw bahrin aw ta'addara ikhrajuhu wa tuhruhu. Seandainya mayit itu ada di lubang, hufrat, aw bahrin atau di laut dan susah untuk ngeluarinnya. Sekarang banyak alat canggih ya. Susah ngeluarinnya dan juga susah untuk apa? Mensucikannya gitu loh. Nah kalau misalnya kecebur di laut dan ketahuan itu di mana, kira-kira siapa yang memandiin? Ada yang mandiin Pak. Karena syaratnya meskipun dia kecebur di laut, mayit itu kudu apa? Kudu dimandiin ya. Orang kecebur di empang, kata ini udah ada sandung air, ngapain pakai dimandiin? Kagak aji tuh. Jadi kudu diapain? Kudu dimandiin dulu, kemudian dikapanin, kemudian baru disalatin. Ini nggak ada. Oh, ini keluarga saya kecebur di laut. Udah lama banget ini. Yuk sama-sama kita sholatin. Sah nggak sholatnya? Nggak sama. Kenapa? Karena belum dimandiin, belum dikapanin gitu maksudnya Pak. Kalaupun itu dikerjakan ya sia-sia. Kayak sini katakan fa in waqa bi hufratin aw bahrin wa ta'adha ikhrajuhu. Seandainya dia kecebur di laut, agak ketemu atau ada dalam lubang, susah untuk ngeluarinnya. Kalau susah dikeluarin berarti susah dimandiin kan gitu ya. La misalnya alaihi ala mu'tamad, maka enggak usah disolatin. Ini pendapat yang paling kuat. Meskipun mungkin ada pendapat lain dimandiin, tapi mandinya gimana? Susah. Atau nyolatinnya gimana? La misalnya alaihi ala mu'tamad, maka apa? Enggak usah disolatin. Wa alai taqaddamal musalli alaihi ay alal mayyit. Dan juga syaratnya mayit itu harus ada di depan orang yang sholat. Enggak boleh ada di belakang. Jadi mayitnya di depan gitu loh. In kana hadiron, jika apa? Jika mayit itu ada. Jika apa Pak? Jika mayit itu ada, hadir, mayitnya hadir. Walau fi qabrin, meskipun mayitnya itu di dalam kubur. Qabrin ya. Makanya ada yang namanya sholat di atas kubur, sholatin mayit, itu boleh disolatin tuh di atas kubur. Misalnya kita udah diundang ngelatin mayit, tiba-tiba tuh mayitnya udah disolatin, malah kita udah dikasih ongkos, kan gitu ya, pulangin ya kemana? Emang itu dikasih cucu kan gitu misalnya, kan juga susah. Itu udah dikapan, udah dibawa ke kuburan, kita tunggu sampai dikuburin, kemudian dikuburin apa? Di dalam kubur. Nah kita nyolatin tuh, ya, meskipun dibawa tapi kita di belakang mayitnya gitu ya. Kita sholatin di situ, gitu ya. Itu Pak. Jadi inkana hadiran. Jadi di dalam kubur itu juga termasuk hadir ya. Hadir ada dia. Amal mayit ghaib fala yadurru fihi ka kaunu wara'al musalli. Kalaupun yang gaib itu enggak mesti harus di depan apa? Di depan orang yang sholat. Yang gaib. Misalnya mayitnya itu mati di Jawa Timur, enggak mungkin kita ngadep sholat kan? Saudara kita mati, kita enggak bisa dah pokoknya ke sholat. Soalnya kita ngajak teman-teman sholat gaib buat saudara saya.
Ada di Jawa Timur. Ngadep mana tuh kita? Ngadep, Ngadep kiblat. Mayitnya dihadapin kagak? Agak. Kenapa? Karena mayitnya nggak ada. Ghaib namanya. Banyak ghaib. Bala yadurru fi kalau orang anu salat ini enggak ngapa-ngapa di belakang musola. Di belakang orang yang sholat. Kalau dia sholat apa namanya? Mayitnya kagak ada kok. Sholat ghaib. Boleh enggak, Mak? Boleh. Ada syaratnya enggak, Pak? Ada. Apa itu kira-kira? Yang kira-kira kita enggak bisa ke sono. Enggak bisa ke sononya karena kejauhan atau karena ada hal-hal gitu ya. Boleh. Misalnya nih dari sini nih ke saudara yang tinggal misalnya gitu di Jawa Timur, kita nggak mungkin dah kita kejar ke sono. Boleh kita sholat gak? Tapi misalnya ini mah saudaranya di mana? Di Bogor atau di Gandul itu. Jika mau datang mau sholat sono, sholat di sini sholat main, sholat gak? Boleh kagak? Agak boleh, Pak. Itu namanya malas orang. Gak ada alasan untuk melaksanakan salat gak ada alasan itu, Pak. Gak ada alasan untuk sholat gaib. Jadi ya kalau yang dekat juga perlu datang gitu, Pak. Nah, untuk sholat gaib dan sholat di atas kubur itu pun disunahkan dia baca surah. Jadi gini, kan misalnya sholli ala hadzal mayit arba takbiratin fadl kifayah makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Apa yang kita baca? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Sir ya, Pak ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau yang biasa, kita takbir lagi Allahu Akbar, baca selamat. Tapi kalau salat di atas kubur atau salat gaib boleh ditambah dengan baca surah. Tapi nggak ditambah takbirnya, Pak. Kan jadi 5 kalau takbirnya ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan gitu terus Allahu akbar. Allahumma fir lahu warhamhu, seterusnya itu, Pak. Jadi bedanya gitu ya. Salat di atas kubur dengan apa? Salat gaib. Terus gini, Pak. Jadi usahakan kita nih ya, dari kawan-kawan kita ya Allah, mungkin kadang nggak tahu gimana, orang tuanya tinggal, ini kayak mau nyolatin ngabur, alasannya kotor atau apa pedali itu bisa. Sebetulnya nggak apa-apa, ngikutin aja. Nanti kemarin kita bahas syaratnya apa sih? Rukun sholat apa? Rukun sholat mayit, kalau nggak salah kemarin ya. Nah, Pak nih, saya kasih tahu ya. Yang rukun berarti yang wajib nggak boleh ditinggal, Pak ya. Sholat mayit itu. Yang pertama adalah niat. Niat. Kemudian yang kedua adalah berdiri. Sholat mayit berdiri. Bagi yang mampu. Kalau nggak bisa berdiri dulu nggak? Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh. Kemudian yang ketiga adalah 4 takbir. Syaratnya 4 takbir, ya. Kemudian berikutnya adalah baca Fatihah. Yang keempat syaratnya, rukunnya ya, baca Fatihah. Kemudian yang kelima salawat atas Nabi. Salawat atas Nabi. Kemudian yang ke-6 adalah doa untuk mayit. Udah gitu.
Oh, yang ketujuh terakhir adalah udah itu dong. Doa untuk mayit. Makanya habis takbir yang keempat itu doa untuk keluarga itu ada yang baca, ada yang kagak tuh. Ya. Habis takbir yang keempat ya. Itu salam udah gitu Pak. Ya. Masa itu kagak bisa? Nah, kalau kagak bisa juga ngikutin aja dah. Ikutin aja. Kenapa, Mak? Ini kesempatan orang tua kita ninggal, kita sempat nyolatin tapi kagak nyolatin gitu loh bahasanya. Emang di mana lagi kita apa? Berbakti sama orang tua. Makanya yang kayak begini tuh dipelajarin gitu Pak. Orang tua ninggal nyolatin aja kagak mau. Nggak mau karena nggak bisa. Kesempatan itu Pak. Ya, itu kesempatan. Makanya ada hadis Rasulullah, barang siapa yang nyolatin mayit kemudian apa? Habis itu dia nguburin, ngikutin nguburin, bukan nguburin, ngikut doang. Maka dapat apa itu? Pahala 2 qirat. Sahabat tanya 2 qirat itu apa? Itu kayak Jabal Uhud dari emas. Dari emas. Apanya itu? Pahalanya. Pahalanya apa? Orang nyolatin kemudian apa? Nganterin Pak. Lah nyolatin sama nganterin doang, nganterin kubur maksudnya gitu ya, nyaksin kuburin. Itu pahalanya kayak begitu. Apalagi orang yang mandiin. Apalagi orang yang ngapain. Gitu Pak. Itu begitu doang. Coba ngapain namanya nyolatin, beratan mana? Hah? Ngapain Pak? Oh mandi coba beratan mana? Mandiin Pak, kalau orangnya seger. Nah, kalau orangnya penyakitan gimana kira-kira? Gitu. Sama gali kubur, sama cuma niat doang, beratan mana? Beratan gali kubur Pak, beratan itu. Jadi cuma nganterin doang, pahalanya itu tuh kayak gunung dapatnya tuh. Apalagi ya apa? Yang gali kubur. Makanya kita alhamdulillah di tempat kita ini masih apa? Gali kubur tuh. Masih guyup Pak. Hah? Masih guyup kita Pak. Cinere digali perlu bayar itu Pak. Makanya yang guyup begini kita jangan agak anal. Itu tadi ya. Yang hati sama nganterin dong pahalanya kayak begitu. Apalagi yang gali kuburnya itu Pak. Gimana Pak Imam? Kita kagak tahu tuh di sini. Di sono nanti baru jelaskan pahalanya Pak. Pahala. Subhanallah. Ya kan kasihan kalau kagak punya kubur dibayar 2 juta. Kira-kira gimana? Berat nggak? Nah kita nih nama tetangga kita yang bisa pegang pacu dan tuh kita apa? Kita biasanya kalau kita baik ya baik nih sama orang tetangga kita mati mau kerja izin sama bos bilang aja keluarga cuti itu ya bos tetangga saya ninggalin saya izin. Terus si bos juga kagak mungkin kan izin, dia takut juga Pak ada mati begitu Pak. Orang kita naik mobil ada orang mati mobil udah berhenti, orang mati lewat ya, gotong gitu, kita naik mobil berhenti tuh, orang mati namanya. Hah? Iya, itu Pak begitu tuh. Tapi sekarang memang main daripada naik mobil dia ya, kita juga mikir kan, kita ingin mati Pak. Kenapa? Karena nanti pun kita kayak begitu. Ini ada orang yang tangganya mati kagak peduli pisan. Kerja ya kerjaan, subhanallah. Kerja apa? Jadi kita itu nggak bisa bikin kita kaya, miskin kalau cuma tinggal seharian doang lah. Kalau miskin Pak. Ya. Gitu. Kecuali memang misalnya itu kaitan sama orang lain. Kayak misalnya guru dia ngajar, kalau dia itu ntar muridnya kalau nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang ngajarin itu mungkin bisa. Tapi pas itu kan kita tahu
pulang. Kakak mau ninggalnya Pak saya ninggal, pulang. Jangan apa, kagak mau peduli. Jangan ngomong izin sama bos. Bos, ini keluarga tinggal ini, saya izin boleh kagak bos? Gitu ngomongnya. Masih diizinin itu. Gitu ya. Nah, bos ngaji amin dia takut kalau ngizin anak buahnya. Nah, bisa gagal semua itu proyeknya. Wa yusanu ja'alu subuhihim salah safa aktar. Disunahkan tuh kalau kita nyolatin, disunahkan apa? Bikin tiga saf atau tiga baris. Jangan misalnya di sini divaksin dulu sampai biar enggak, kalau sholatnya enggak begitu ya Pak ya. Jadi apa? Bikin tiga saf atau tiga baris. Tiga baris. Kalau mayat itu cuma 4 mah memang susah itu. Mayat apa namanya? Imam 1, 2, 3 cuma 3. Ya kalau itu mah udah kagak 3 baris dah. Bikin baris saja. Jadi orang baris itu ya. Ada nggak yang begitu? Kalau di sini nggak ada itu. Kalaupun ada yang bikin sebaris saja itu mah ya bikin tiga Pak. Tapi yang COVID kemarin juga di sini banyak kan orang nyolatin ya. Yang nyolatin juga pada mati keringat Pak. Hah? Pada mati Pak. Ya kan? Malah nyolatin nol. Kalau pada mati kita apa ya? Ini apa kita serahkan sama Allah. Kemarin saya terima tamu banyak banget sih kagak pakai ini Pak. Lain aja lah, kita terima tamu kagak pakai apa namanya? Bukan saya sombong Pak ya, tapi saya bilang ya Allah, saya ini terima tamu kenapa saya harus tutup? Kalau tutup itu berarti apa? Setengah-setengah Pak. Saya buka aja udah. Alhamdulillah sekarang saya sehat. Kok kan kena ya? Kayaknya kagak ya. Belum 2 minggu ini masalahnya. Gitu Pak. Jadi kita kembalikan sama Allah. Kemarin saya mohon maaf, cuma sebagian saya ajak jalan-jalan. Jadi kagak hujan Pak, nggak hujan beneran. Teman-teman saya heran kok ini kagak hujan baru gitu. Kagak hujan, berangkat kagak. Alhamdulillah. Jadi apa? Kita serahin apa? Kita serahin sama Allah. Ini contoh lagi nih. Saya nggak sombong ya, tapi saya kemarin saya mau ngaji, Camuta itu. Sebelum maghrib itu hujan Pak. Sebelum maghrib hujan. Pokoknya hujan lagi gitu ya. Saya ya Allah, saya mau ngaji. Kalau Engkau berikan izin aku, tolong hujan itu berhenti Pak benar. Maksudnya kita naik motor nggak pakai ini, nggak basah, Itu aja kita serahin aja kalau nggak basah Pak beneran. Kalau di sana nggak hujan, enggak saya bilang. Pas pulangnya hujanan saya. Kalau kita lagi, kalau saya mau pulang nih. Pulangnya hujanan bener Pak. Karena kita udah nggak apa ya, mungkin udah nggak serius mintanya gitu. Lah bener hujanan saya malah. Saya bilang hujan gitu. Kalau doa mau pulang nggak ada, kalau kita ada. Jadi biasanya kita begitu. Pulang nggak ada. Dia salah mintanya satu paket. Ya teman saya cerita, dia mau berangkat haji, mau pergi haji Pak. Ya Allah, itu aku katanya, saya mau berangkat haji, tolong berhentikan saya ngerokok. Bener Pak, itu pas saya berangkat haji itu ngerokok, dia berhenti, kagak pengen rokok sama sekali. Pas pulang rokok lagi. Jadi mintanya cuma di situ doang. Gitu. Saya mau ngaji berarti saya ngerokok ya, kayak ngerokok. Ya. Jadi apapun itu kita
kita kembalikan apa? Kita kembalikan pada Allah. Ada yang tanya kali? Jangan nanya saya kuburinnya di mana, jangan ya. Tanya dia masalah itu. Kemarin aja gimana nyari yang mau tahan. Oh, ya kalau yang ya yang kayaknya udah gitu ya, redak itu kan. Biasanya kan ahli forensik itu kan udah dipilih-pilih. Dan kita ngikutin dia aja. Kalau kita protes juga kita susah. Emang kita tahu dagingnya yang mana kan begitu ya. Ya udah kita percaya aja. Habis itu dimandiin ya pokoknya mandi jangan disiram sama anu gitu Pak. Pokoknya dimandiin. Yang penting mandi gitu ya. Syarat dimandiin, dipercikin sama air atau gimana gitu, dimandiin kemudian dikapanin, sholatin. Kalau itu belum pulang, saya belum pulang. Belum ada itu kabarnya yang gimana nyolatinnya. Kagak disolatin Pak, enggak disolatin. Itu masih itu yakin aja, nggak usah pakai protes nih Pak. Udah, ya, itu ya apa namanya? Kita ya percayakan aja sama ahli forensik gitu. Ada ya? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahal hamd rabbana wa lakal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang teh tinggal manasin. Ternyata Wardia itu dibutuhkan. Saya udah masak aja kan. Kan ada wakil. Udah masakin. WA ke saya antar tolong diangkatin, makanya saya datang pagi tak ceklekin lagi. Mau pergi dulu saya kasih teh. Kan ada wakil marbot. Tapi ya nanti kalau kurang dingin, kurang Panas. dingin tinggal manasin. Oke. Wah, sini belum datang. Penceramahnya tak bilang agak lama enggak ngeh. Saya bilang gini goreng Pak Thohir baru tambahin Pak Thohir. Ada 2 penceramah jadi. Ada 2. Iya lah ya, Pak Samsudi kalau sebentar Pak Thohir kan akhirnya belum datang ininya. Baru itu Pak Thohir lagi. Dikasih kode enggak ngeh. Iya.
depan udah nemplok. Ini Namanya diagonalnya. Kalau ini nggak asal kemarin dulu. 40 ukuran masjid, nah ini 30. Ukuran masjid kita bikin 40. itu 20 kali rap itu. Ini 30. 30. Kemarin dari sini kemarin. 30. Nah yang masjid ini ukurannya kok. Cuma kalau itu pas banget sih sebenarnya. Boleh nggak itu ditaruhin anu di sekolah? Jangan sekolah masjid maksudnya. Oh lah ya. Udah aja jamaah udah. Bawa tapi kagak mau. Ayo sudah. Apa? Teman kata situ rusak. Iya, ini kan sebelum dandan. Ini kalau ada rumahnya Bang Idris, rumahnya dah. Di sini tuh saya beli sekalian. Ada rumahnya? Iya boleh dah. Kok saya tempelin gini sekolahan tapi. Cuman ada gambar mobil. Iya ditutupin gampang, itu mah yang akal kita. Dan kita. Kalau mesin 10.000 bagus kagak sih mesinnya? Agak dapet. Itu dia. Jam 5 apa? 40. Salah sebelinya di Bang Anu dia tuh. Nih, Gimana beli 10.000? tinggal klik aja. Kalau bisa udah beli. Hidup. Jam beli mah adanya doang mesin. Iya dong nih. Ya gua mesin juga ada. Beli 10.000 mah. Sekalian, makanya sekalian ada rumahnya Kak. Ada. Ini doang. Rangka gininya ada, mesin-mesinnya doang. Ini beli berapa Idris? Beli berapa nih? Beli mesin jadi ini. Jam jadi aja cuma berapa sih bayarnya? Kemarin ini. Jam ini kemarin berapa bulan? Belinya 40. 1 jam. Ya setuju lebih tuh. Berapa? 40-an. ini Tergantung Rap, merek. kalau termasuk juga ini Rap. Apa? 30 cm. Ya meternya ya. 30 cm. Oh bagus itu, lihat sekolah siapa itu. Iya, iya. Besok proyek Rap nih, Apa? bikin begini. Anak lulusan saya mau bikin ginian ntar. Lihat situ dah proyek duit artinya gitu. Anak gua mah bisa kepala sekolah bilang anu udah iya pak. Gitu. Ngaji kayaknya kayak enak banget. Iya. Kemarin. Lagi Jumat. TNJ. Sektor 4. Begitu sih Setiap lokan. Ya, tapi juga bilang itu kalau memang anak kecil besok itu begitu dia ada ya itu kayak itu biasanya kan yang bisa belum bocah orang belum mutasi. Aduh, dari kemarin. Iya, dipakai. belum masih jam sore ya Itu tuh dikasih itu masih jam 12 Lu bocah. Cuma di luar.
Masa